Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang akan membahas materi akuntansi aset tetap. Di sini saya sebagai moderator yaitu Merdeka Hidipsan dan Saya Dipa Dede. Saya Desiree Marmata. terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan yaitu Ibu Indri Ditisari SE MSI yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desiree Marmata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian dari aset tetap, kemudian kriteria dari aset tetap, serta bagaimana sih pengakuan dari aset tetap. Nah, untuk pengertiannya yaitu adalah aset tetap itu adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian ada kriteria aset tetap. Nah, kriteria aset tetap di sini kami membuat ada 4. Yang pertama adalah memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Maksudnya itu bagaimana? Nah, kriteria ini membedakan aset tetap jangka panjang dari aset lancar atau beban, serta aset dianggap tetap jika diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi atau digunakan dalam operasi perusahaan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, ini umumnya 1 tahun atau 12 bulan. Nah, seperti contohnya itu sebuah mesin diproduksi yang diperkirakan akan digunakan selama 5 tahun. Nah, kemudian kriterianya yaitu adalah biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, untuk diakui sebagai aset tetap di neraca, perusahaan harus dapat menentukan jumlah pasti atau estimasi yang andal dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau membangun aset tersebut. Nah, hingga siap digunakan. Biaya perolehan ini mencakup seperti harga beli, biaya pengiriman, biaya instalasi, dan biaya lainnya yang relevan atau yang masuk akal ataupun yang penting. Nah, jika biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal atau secara pasti, aset tersebut tidak dapat dicatat dalam pembukuan sebagai aset tetap. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal. Nah, maksudnya itu gimana? Nah, aset tetap ini tidak dibeli untuk tujuan dijual kembali seperti persediaan dagangan. Nah, tetapi aset tetap ini untuk digunakan dalam kegiatan operasional utama perusahaan seperti memproduksi barang, kemudian menyediakan jasa ataupun disewakan kepada pihak lain, serta untuk tujuan administrasi. Nah, contohnya itu seperti sebuah pabrik dibeli untuk memproduksi barang, tetapi bukan untuk dijual sebagai properti. Kemudian yang keempat dari kriterianya yaitu adalah diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nah, seperti yang di atas. Nah, maksudnya yang poin 4 ini adalah aset itu harus memiliki tujuan penggunaan yang jelas dalam kegiatan operasionalnya. Artinya, aset tersebut bukan sekedar investasi pasif, tapi melainkan alat yang aktif mendukung proses bisnis perusahaan. Nah, maksud digunakan ini seperti penggunaannya secara langsung atau untuk mendukung fungsi dari administrasi atau manajemen. Nah, contoh nyatanya itu seperti sebuah mobil itu dibeli untuk keperluan operasional kantor. Nah, misalnya itu mobil itu dipakai untuk antar jemput barang ataupun marketing. Bukan dibeli untuk sebagai koleksi ataupun properti yang menantikan kenaikan harga. Kemudian saya akan membahas tentang pengakuan aset tetap. Nah, bagaimana sih aset tetap ini diakui? Pengakuan aset tetap ini ditandai atau diakui dengan
dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah, teman-teman. Nah, teman-teman, klasifikasi aset tetap. Aset tetap ini diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Seperti teman-teman lihat yang ada di layar teman-teman, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Hai teman-teman, bersama saya di sini Dwi Pardede, kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan akuntansi aset tetap dalam pemerintahan, khususnya pada laporan keuangan untuk kas negara ataupun kas daerah. Nah, teman-teman, kita harus tahu nih, kan tidak mungkin tuh akuntansi aset tetap, penyusutan aset tetap, pelepasan atau pencadangan aset tetap itu sia-sia atas laporan keuangan. Jadi kita tahu bagaimana akuntansi aset tetap itu diperhitungkan untuk menghitung laporan keuangan atas negara atau daerah. Nah, apa sih tujuan sebenarnya? Pertama, teman-teman sebelumnya kita boleh lihat layar PowerPoint yang sudah saya tampilkan biar teman-teman lebih mudah memahaminya. Kita baca bersama-sama. Pertama kali, yang menjadi tujuannya itu adalah dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan aset negara atau daerah. Nah, apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu teman-teman, agar setiap aset yang dimiliki pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Jadi nggak hanya mengada-ngada atau tanpa bukti. Semuanya bisa jelas direalisasikan dengan data atau laporan keuangan sesuai dengan dicantumkan dalam neraca. Nah, yang kedua, dapat menyajikan nilai aset negara wajar dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, kalau yang nomor 2 ini teman-teman, maksudnya di sini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya. Dalam akuntansi, kita perlu tahu bahwa setiap pengeluaran, pemasukan, semuanya harus dicatat agar menjadi bukti tertulis maupun tidak tertulis. Nah, salah satunya adalah untuk menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya. Kalau yang ketiga adalah menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah. Teman-teman, setiap negara atau daerah perlu laporan keuangan untuk mengetahui apa sih yang kedepannya harus mereka lakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan mereka. Contohnya itu seperti kita tahu modal kita segini, sedangkan omset kita segitu, atau gimana ya, kalau kita punya modal 50 juta sedangkan omset kita cuma ada 40 juta, tentu kita perlu laporan keuangan untuk mengetahui langkah apa selanjutnya yang perlu kita lakukan atas perusahaan kita selanjutnya untuk lebih berkembang dengan biaya operasionalnya, biaya lain-lain atau sebagainya. Ini yang keempat, ada tujuan yang mengatakan mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat. Jadi teman-teman di sini maksudnya itu tidak hanya dikarang-karang atau dimanipulasi dengan perhitungan-perhitungan yang tidak sesuai dengan bukti atau transaksi. Jadi semuanya itu dapat mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat. Jadi data aset yang digunakan untuk menyusun kebutuhan belanja modal dan biaya pemeliharaannya. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan aset publik. Nah, kalau yang nomor 5 ini teman-teman, maksudnya adalah agar aset dimanfaatkan optimal untuk pelayanan masyarakat. Jadi tidak ada aset yang dibeli atau dikeluarkan dari dana pemerintah tapi tidak digunakan dengan sesuai apa yang harusnya dianggarkan. Kalau yang keenam, yaitu menghitung penyusutan secara akurat. Kalau ini teman-teman harus tahu kalau untuk mengalokasikan biaya aset secara adil selama masa manfaatnya. Sekali lagi teman-teman, untuk mengalokasikan biaya aset secara adil selama masa manfaatnya. Jadi, jika kita menggunakan fasilitas yang sudah kita
yang sudah negara sediakan dengan melakukan pembelian atau penjualan, tentunya kita harus bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan masa manfaat yang sudah didata. Misalnya nih, sebuah pemerintah membeli sebuah kursi kantor dengan masa manfaat 5 tahun. Nah, kita harus gunakan sebaik-baiknya kursi ini dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi tidak habis karena masa pakainya sebelum 5 tahun atau setelah 5 tahun. Yang selanjutnya adalah mengetahui nilai buku aset tetap. Nah, teman-teman, kalau di sini dikatakan untuk mengetahui nilai buku aset tetap, yang artinya sebagai dasar dalam penilaian, penjualan atau pergantian aset. Jadi, kalau sudah ada perhitungan akuntansi aset tetap, penyusutan aset tetap atau pelepasan aset tetap, pemerintah atau sebuah perusahaan tahu nih bagaimana penilaiannya, penjualannya atau penggantian aset untuk aset yang sudah tidak bisa lagi digunakan. Baik, sekarang kita masuk ke materi perolehan dan penghentian aset tetap. Perolehan aset tetap dapat terjadi karena dari penjualan tunai, dari pembelian kredit, tukar-penukar aset, dari pembangunan sendiri, atau dari sumbangan atau hibah. Sedangkan penghentian aset tetap dapat terjadi karena penjualan aset tetap, pertukaran aset, aset rusak atau tidak digunakan lagi, atau juga aset yang diberhentikan karena tidak memiliki manfaat ekonomi lagi. Sekarang kita masuk ke materi penyusutan aset tetap. Pengertian penyusutan. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 53-54, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban. Penyusutan dalam laporan operasional menurut Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Aset tetap lainnya seperti hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan aset tetap lainnya tersebut jika sudah tidak digunakan atau mati. Dokumen yang digunakan dalam penyusutan aset tetap. Yang pertama yaitu laporan barang milik daerah dan atau laporan hasil inventaris untuk pencatatan saldo awal. Yang kedua, laporan aset semesteran. Dan yang ketiga, laporan aset tahunan. Dan yang keempat, dokumen lain yang sah. Rumus perhitungan aset tetap. Penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dapat dihitung pada akhir tahun. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per tanggal 31 Desember. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember menggunakan nilai perolehan. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah atau pelayanan publik atau jumlah produksi yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan atau pelayanan publik. Maka pencatatan jurnal umum pada jurnal finansial LO dan neracanya itu teman-teman bisa lihat seperti di layar teman-teman sendiri, yaitu pada tanggal 28 November 2024 di debit ada kendaraan bermotor perorangan pada kendaraan baru yaitu sebesar 50 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor di debit sebesar 100 juta. Kemudian di kredit ada kendaraan bermotor perorangan pada kendaraan lama sebesar 125 juta serta surplus pertukaran aset non lancar di LO yaitu sebesar 25 juta. Maka pencatatan pertukaran kendaraan dengan dishub kota baru itu adalah totalnya di debit adalah sebesar 150 juta dan di kredit adalah sebesar 150 juta. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu aset tetap, kriteria aset tetap seperti apa, bagaimana aset tetap itu diakui, dan apa tujuan dari aset tetap. Nah, di kesempatan kali ini mari kita membahas contoh soal kasus dari aset tetap. Teman-teman bisa lihat di layar
Soalnya, pada tanggal 28 November 2024 dilakukan pertukaran sebuah kendaraan yang dimiliki oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Lama dengan sebuah kendaraan dari Dinas Perhubungan Kota Baru. Nilai perolehan kendaraan lama adalah sebesar 125 juta dengan jumlah akumulasi penyusutannya adalah 100 juta. Sedangkan nilai perolehan kendaraan baru adalah 100 juta dengan akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 50 juta. Nah, yang diminta di soal ini adalah bagaimana melakukan pencatatan atas transaksi tersebut di tahun 2022. Nah, mari kita menjawab soal di atas. Nah, pertama-tama kita mencari nilai buku. Tadi kan sudah diberitahukan bahwasannya nilai perolehan dari kendaraan milik Setda itu sebesar 125 juta serta akumulasi penyusutannya sebesar 100 juta. Kemudian nilai bukunya adalah sebesar 25 juta. Nah, untuk kendaraan milik Dishub pada nilai perolehannya adalah 100 juta. Kemudian akumulasi penyusutan pada kendaraan milik Dishub itu adalah sebesar 50 juta serta nilai buku adalah sebesar 50 juta. Nah, maka untuk mencari nilai bukunya yaitu adalah 50 juta dikurang 25 juta, maka hasilnya adalah 25 juta. Maka si 25 juta ini adalah keuntungan aset bagi Sekretaris Daerah Kota. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus yang kedua. Pada tanggal 25 Oktober 2024, dilakukan penyusutan atas gedung dan bangunan senilai 750 juta rupiah yang memiliki masa manfaat selama 20 tahun. Kita diminta membuat jurnal penyusutan yang diperlukan dalam menggunakan metode garis lurus. Di sini kita pakai metode yang paling umum dan yang paling fair, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Logikanya simpel banget. Kita punya aset 750 juta dan bakal kita pakai selama 20 tahun. Jadi kita harus menyicilnya atau mengakukan biayanya setiap tahun secara rata. Untuk penghitungannya bagaimana? Ya, sangat mudah, kita tinggal membaginya saja. 750 juta yaitu nilai asetnya tadi, kita bagi dengan masa pakainya selama 20 tahun. Dan kita dapat hasilnya 37.500.000 untuk biaya penyusutannya setiap tahunnya. Angka inilah yang kita akui sebagai biaya sewa ke diri sendiri atau penyusutan per tahunnya. Dan untuk jurnalnya, beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar 37.500.000 di debit dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai 37.500.000 di kredit. Halo teman-teman semuanya, tadi teman-teman udah dengerin penjelasan dari contoh kasus pertama sampai contoh kasus kedua. Sekarang bersama saya kembali kita mau bahas contoh kasus ketiga nih teman-teman. Nah, sekarang kita baca bersama-sama tentang contoh kasus ketiga, yaitu pada tanggal 1 Mei 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharma Persada membeli papan tulis elektronik untuk ruang rapat dengan harga 3 juta rupiah agar papan tulis elektronik tersebut dapat digunakan. Ada beberapa biaya tambahan yang harus dibayar, seperti biaya pengangkutan dan biaya instalasi papan tulis elektronik. Nah, biaya tambahan itu masing-masing sebesar Rp100.000 untuk biaya pengangkutan dan Rp150.000 untuk biaya instalasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharma Persada akan mencatat harga perolehan papan tulis elektronik sebesar Rp3.250.000. Teman-teman nih, kenapa dia kos perolehannya itu Rp3.250.000 teman-teman? Nah, karena ketika kita membeli sebuah barang, kita juga harus butuh nih biaya pengangkutan, biaya instalasi, atau biaya lain-lain sebagainya. Nah, kebetulan di Dinas Kabupaten Dharma Persada ini dia cuma membutuhkan biaya instalasi Rp150.000 dengan biaya pengangkutan Rp100.000. Jadi kos perolehan tadi 3 juta ditambah biaya pengangkutan Rp100.000 dan biaya instalasi Rp150, maka total kos perolehannya adalah Rp3.250.000. Sehingga setelah kita membuat perhitungan akan transaksi Dinas Kabupaten dan Dharma Persada, kita bisa mencatatkan laporan keuangan ini dalam jurnal
LO, Jurnal Finansial LO, dan Jurnal Anggaran LRA. Kita catat di tanggal 1 Mei, teman-teman. Tanggal 1 Mei 2024 pada Jurnal Finansial LO di debit papan tulis elektronik sebesar 3.250.000 dengan kas di bendahara pengeluaran kredit 3.250.000. Lanjut, pada tanggal 15 Mei 2024 dicatat di Jurnal LRA atau Jurnal Anggaran sebesar 3.250.000 di debit dengan transaksi belanja modal papan tulis elektronik dan kreditnya adalah estimasi perubahan saldo sebesar 3.250.000. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kalau LO itu adalah jurnal finansial yang berbasis akrual, sedangkan jurnal LRA itu adalah jurnal anggaran dengan berbasis akrual menuju kas atau anggaran. Kenapa harus dicatat di LO? Kenapa harus dicatat di LRA? Nah, sekarang teman-teman kita harus fokus, kita sama-sama belajar tentang pencatatan jurnal LO dan LRA. Nah, kalau dia dicatat di LO atau ketika kita mencatat suatu transaksi, kita masukkan ke dalam jurnal finansial LO, itu artinya ada transaksi yang menambah aset. Ketika kita mencatat di jurnal LRA, itu artinya ada transaksi yang sudah menggunakan anggaran. Contohnya teman-teman, kenapa di LO? Karena dinas perdana tadi, dinas Dharma perdana tadi itu dia membeli aset. Nah, itu kan artinya sudah menambah aset untuk perusahaan tersebut atau pemerintahan tersebut. Maka dicatatlah jurnal itu di LO karena pembelian barang dicatat di LO itu dia diasumsikan dia telah menambah aset. Nah, kalau di LRA, kenapa dicatat di LRA? Karena LRA itu adalah jurnal anggaran yang dicatat ketika kita sudah menggunakan anggaran. Jadi dicatat di jurnal LRA dinas Kabupaten Perdana Dharma Persada itu karena dinyatakan mereka sudah menggunakan anggaran untuk membeli aset atau menambah aset. Kalau tadi kan asetnya itu papan tulis elektronik. Nah, berarti itu kan mengurangi kas tapi menambah aset. Kalau di LRA itu kenapa dibuat estimasi perubahan saldo di kreditnya? Karena dia sudah menunjukkan kita sudah menggunakan anggaran dan anggaran kita sudah berkurang, teman-teman. Jadi LRA itu atau jurnal realisasi anggaran itu memang harus dicatat karena itu adalah realisasi belanja negara atau pemerintah untuk menyatakan ada anggaran yang sudah terpakai untuk membeli belanja ini, beban ini, dan pada tanggal sekian, begitu teman-teman. Dan pembelian papan tulis elektronik tadi juga kan adalah belanja modal, maka dicatatlah di LRA karena dia sudah mengurangi anggaran. Dan pemerintah harus mencatat bahwa uang APBD atau APBN itu telah digunakan dan itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah 71 standar akuntansi pemerintah. Video pembelajaran akuntansi aset tetap dari kelompok kami. Sekiranya teman-teman yang ada yang bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa komen ya. And like. Dan subscribe. Dadah.